Selamat datang Bu Azizah. Kita mulai bagaimana Bapak Ibu? Sudah pas jam 1 ini. Bu Nur? Oh iya Ibu, mohon maaf terlambat Bu, masih di sekolah. Belum terlambat, tenang ya. Kita mulai je. Nggih Bu. Nggih Bu. Siap Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak PP, yang saya hormati Bapak Ibu JGP yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di ruang virtual, ruang kolaborasi 2 ini di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Kami mohon untuk Pak Solfa memimpin. Monggo Pak Solfa memimpin doa. Oke, siap Ibu, terima kasih. Mari teman-teman semua kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan pada siang menjelang sore ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun, dan juga mendapatkan hasil yang maksimal dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, monggo Ibu. Ya, terima kasih Pak Solfa yang sudah memimpin doa. Semoga dengan berdoa tadi bisa memperlancar untuk kegiatan rukol pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu JGP yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, terima kasih. Kalau sehat semuanya berarti kan kita lancar dalam mengikuti program PGP ini ya. Kadang kalau agak pilek gitu aja sudah ini tertinggal ya. Tolong untuk tugasnya juga dicek, ada 1-2 yang belum menjawab pertanyaan itu, tolong nanti dicek je. Nanti kalau terpaksanya belum, saya hubungi supaya nanti semua Bapak Ibu tugasnya terpenuhi. Gitu ya, mohon kerjasamanya. Oke, Bu. Oke, siap. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk identitas modul seperti kemarin ya, ini untuk modul 2 yaitu praktek pembelajaran berpihak pada murid, yaitu modul coaching untuk supervisi akademik. Nanti kita di ruang kolaborasi 2, jamnya 2 JP, jadi lebih sedikit dibanding kemarin, separuhnya kemarin, yang kemarin di mana 4 JP, untuk hari ini alhamdulillah 2 JP ya. Untuk kompetensi kelulusan Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Yang kedua yaitu Bapak Ibu guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Jadi Bapak Ibu nanti di sini untuk kompetensi kelulusan Bapak Ibu lebih percaya diri. Harus lebih percaya diri dibanding sebelum mengikuti PGP karena sudah dibekali beberapa banyak ilmu, nanti tinggal menerapkan. Gitu ya. Terus yang ketiga yaitu guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Nah, ini nanti sedikit demi sedikit jadi kita kita praktekkan ilmu yang kita punyai, jadi nanti biar tidak lupa gitu ya.
Untuk capaian umum modul yaitu tujuannya yaitu memiliki paradigma berpikir kucing dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Untuk capaian modul umum selanjutnya yaitu menerapkan praktek komunikasi, memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching ya. Untuk yang capaian modul yang terakhir yaitu melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolah untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Ya, ini ya Bapak Ibu untuk capaian umum di modul 2.3 ini. Untuk capaian khususnya yaitu Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep coaching secara umum. Nomor 2 yaitu membedakan coaching dengan pengembangan lainnya yaitu mentoring, konseling, fasilitasi dan training ya. Terus Bapak Ibu sudah bisa membedakan. Kemarin sudah pada ditulis semua di eksplorasi konsep dan sudah saya baca, alhamdulillah pemahaman Bapak Ibu sudah luar biasa ya. Untuk yang ketiga yaitu menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Untuk yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang kelima, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi. Nih, Bapak Ibu, untuk yang keenam yaitu mengaitkan. Nanti Bapak Ibu bisa mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik ya. Jadi dengan prinsip-prinsip coaching waktu supervisi itu yang disupervisi akan lebih enjoy ya, lebih senang seperti kita sejajar, jadi tidak menakutkan gitu ya. Terus membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Untuk yang kedelapan yaitu melakukan percakapan coaching dengan alur tirta yang mana nanti mau dipraktekkan oleh Bapak Ibu semuanya. Untuk yang kesembilan itu mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching yaitu coaching present, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching ya. Ini nanti perhatikan Bapak Ibu dalam teknik praktek coaching nanti dengan alur tirta dengan 3 kompetensi inti coaching ini ya. Terus untuk yang 10 yaitu menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah dan melakukan kalibrasi. Yang ke-11 yaitu memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching ya. Untuk yang terakhir yaitu Bapak Ibu mempraktekkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Ya, ini ya Bapak Ibu untuk identitas modul pada modul 2.3 ini. Untuk selanjutnya kita ice breaking. Sudah bisa menyanyi ini Bapak Ibu semuanya? Bisa. Ya, ya. Bisa, Coba Pak Solpa dulu. Pak Solpa dulu ya. Ini Boleh. request dari Kemana? Pak Amin. Silakan Boleh, Pak Solpa. boleh. Siap. Nanti yang menjawab Pak nanti- Amin duluan gitu ya. Oh iya. Nanti Pak Amin langsung ke siapa seperti itu, Bu? Iya, Oh, langsung gitu. gitu. Oke, mulai. Siap. Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa sekarang? Yo, silakan Pak Amin. Gimana jawabnya? Nyanyi lagi? Iya. Nyanyi lagi Pak, lanjut. Nyanyi lagi, Pak. Aduh, suara saya pales lagi. Saya ngiri.
sedang rukol, sedang rukol sekarang sedang rukol. Rukol Weni apa? sedang Rukul apa? Salah, rukul apa? Oh, rukol apa sekarang Bu Siti Patona. Rukul kucing sekarang rukul kucing sekarang. Salah ya. Tanya dong. Enggak apa-apa. Kucing apa sekarang. Seperti itu. Oh, iya. Ayo lanjut. Weni kucing apa sekarang. Sekarang ya. Bu Aziza. Aduh, apa ya? Kucing apa ya? Kucing peliharaan. Oh, keluar dari kelompok. Kucing Kucing. Tirta, Oh, iya, Chris. bisa. Kucing Tirta. Sekarang kucing Tirta. Tirta apa? Salah, Bu. Sekarang Tirta apa? Seperti itu. Kayaknya nggak pernah pramukaan apa ya? Tahu lah. Lupa, satu lupa. Iya benar. Ya, terakhir berarti Tirta apa sekarang? Ya, monggo Bu Weni. Saya, Iya. Iya. aduh, Tirta apa ya? Tirta Husa. Tirta modul sekarang modul apa sekarang? Ayo silakan tunjuk Bu Weni. Apa ya? Pak Holis. Modul apa, Bu? Balik lagi modul coaching berarti ya. Ya enggak bisa model belajar model apa? Oke. Tadi modul apa ya? Modul apa? Modul apa sekarang? Sekarang modul apa? Sekarang. Udah lagi Bu. Bu ini ya. Berarti lanjut ya. Iya. Modul Iya kan, belajar sekarang. Sekarang modul belajar. Belajar apa? Belajar apa sekarang? Sekarang belajar modul. Balik bahasa sendiri, jawab sendiri gimana? Bahasa Indonesia. Bingung Kak. Silakan Sekarang tunjuk. belajar apa? Belajar Kemudian. apa sekarang seperti itu? Kemudian Tunjuk Bu Risma. Kemudian katanya. Kemudian Iya, Kak. katanya. Kemudian Belum masuk. Anak kadang belum masuk kayaknya. Pak Holis. Paulis tuh. Baru Ayo minta Pak Holis, saya dirijennya. Lagi apa ya? Modul lagi belajar apa ya? Belajar Ya, apa? belajar apa gitu, Pak. Belajar apa sekarang? sekarang jangan jawab belajar apa? Coaching untuk Persib Academy. Lagi coaching. Udah ya? Libut lah. Soalnya libut. Lagi. Yang belum berarti. Coaching. Bukan. Bu Rati belum. Papang kos belum ah. Bukan. Berarti Pak Pongkas. Bu Ratih mana Bu Ratih? Saya. Pada sembunyi. Pak ini Saya. Iya kemana ini Bu Ratih? Ayo. Padahal saya on, kelihatan nggak on cam? Baru. Kelihatan. Baru. Baru kelihatan. Tadi on malahan. Habis nonton basket. Apa ya tadi terakhir apa ya? Ya tahu Supervisi panjang akademi. banget Pak Holis. Belajar supervisi. Supervisi akademi. Assalamualaikum teman-teman, Ibu Pasti. Budian ayo. Bukan dia Budian nyanyi Nanti Budian. sebagai konsekuensi terlambat. Teman-teman nyanyi. maaf ya, aku nggak bisa on kamera ya. Ini baru keluar dari hotel, baru selesai. Ya, oke lanjut dulu. Kemudian Ya. Enak ya. Ya. Ini Eh, apa? berarti
Saya apa Berarti nyanyinya jawabnya? dilanjut dulu. Supervisi apa? Supervisi, Bu Rati. Supervisi akademik. Supervisi akademik. Akademik apa? Akademik apa? Kayak gitu. Iya. Tahu. Ya, Paulis kok tanya? Apa sekarang? Super akademik apa sekarang? Nggak ngerti. Aduh, diajarin Bu Eni, Bu Eni. Sudah, Bu Eni sudah. Pak Pungkas. Pak Pungkas yang belum Pak Pungkas. Bu Suti yang belum. Ngarang. Saya yang belum ya. Pak Pungkas belum. Yang berani nunjuk Bu Suti. Pak Pungkas yang belum. Pak Pak Pungkas Pungkas dengan mau Budian dijokiin belum. sama Pak Solma. Apa tadi? Akademik. Akademik terakhirnya. Iya. Apa akademik apa ya? Enggak tahu. Tinggal Pendidikan. tanya jangan akademik apa. Akademik pendidikan. Tapi lagunya gimana sih? Akademik. Akademik apa? Akademik non. Akademik non. Akademik apa? Akademik apa sekarang? Sekarang Ini jangan akademik ditanya, kok tanya akademik lagi. militer sekarang. Sekarang militer apa? Militer apa? Militer apa sekarang? Sekarang Sedang di jalan sekarang. Nyanyi lagi Militer Budian. apa? Militer apa jalan? Militer Budian. Militer Budian. Militer apa Budian? Apa ya? biar enggak ke coaching terus. Sudah ya Bapak Ibu ya, es breakingnya tadi sudah Iya. bisa semua kan? Sudah, Budian juga sudah. Sedang jalan katanya Budian. Alhamdulillah kalau sudah bisa senyum dan ketawa ya, sudah bahagia. Sekarang saya lanjutkan Enak di awal, Pak Amin. Breakingnya besok sambung lagi. Ya Pak Amin ya. Siap, Bu. Iya. Ya, Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajaran di modul 2.3 ini yaitu CGP dapat mempraktekkan alur percakapan kucing Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan kucing yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP ya. Nanti untuk agendanya yaitu pembukaan, aktivitas sesi yaitu praktek kucing ya. Terus yang ketiga penutup. Untuk skenario pembelajaran, ya ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nanti ini untuk penyambutan ice breaking sudah, tujuan sudah, penjelasan instruksi kucing sudah ya. Nanti instruksi nanti habis ini. Untuk praktek kucingnya nanti 30 menit, ya. 30 menit itu nanti dibagi 2, ya. Jadi Bapak Ibu nanti praktek kucingnya cuman 1 orang 1/4 jam sebagai coach ya, terus bergantian 1/4 jam lagi sebagai coach gitu ya. Terus dilanjutkan setelah itu Bapak Ibu mengisi lembar refleksi. Refleksi seperti kemarin ya, refleksi diri kucing. Nanti penyampaian hasil refleksi diri kucing nanti di main room itu 20 menit ya. Terus nanti untuk penguatan praktek kucing 10 menit, terus mengingatkan tahapan belajar selanjutnya 4 menit, penutup dan foto bersama 3 menit. Ya Bapak Ibu, ini untuk skenario kegiatan pada siang hari ini. Ya. Terus untuk selanjutnya yaitu kesepakatan belajar. Ini nggak usah saya bacakan seperti biasanya. Sudah setuju apa belum gitu aja Bapak Ibu. Setuju Ibu. Ya. Setuju, Bu. Oke, kalau setuju saya lanjut, Nggih. Saya lanjutkan untuk aktivitas sesi 2 yaitu praktek kucing ya. Instruksinya yaitu praktek kucing dilakukan dengan model Tirta. Praktek kucing dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Terus
CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan kunci. Untuk yang keempat, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan kucing merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Terus untuk masing-masing CGP melaksanakan praktek kucing maksimal 15 menit. Ya, nanti praktek kucing dilaksanakan di breakout room dan salah satu peserta di tiap breakout room akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silahkan direkam. Nanti untuk hasil rekaman ya nanti diunggah di LMS. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah oke, nanti hasil rekamannya nggak usah mengulang, nggak, ini langsung diupload saja. Jadi nanti malam Bapak Ibu bisa istirahat lebih awal, gitu ya. Terus untuk refleksi diri, ya nanti saya buatkan link. Kebetulan ini saya belum buat. Nanti ibu-ibu, Bapak Ibu praktek kucing nanti saya buatkan link ya. Setelah bergantian mempraktekkan percakapan kucing, setiap CGP akan memberikan refleksinya masing-masing dengan format refleksi yang disediakan. Untuk lembar refleksi diri, latihan kucing diisi oleh CGP setelah menyelesaikan latihan kucing di breakout room ya. Pengisian lembar refleksi diri dilakukan di breakout room lalu dipresentasikan di main room seperti kemarin ya Bapak Ibu ya. Untuk kelompoknya seperti kemarin ya, kelompok 1 Pak Amin, Bu Weni. Sudah ingat kan untuk kelompoknya? Ya. Nggih, Bu, ingat, Bu. Ya, jangan lupa nanti untuk merekam ya, nanti saya jadikan co-host, Bapak Ibu silahkan direkam. Nanti hasilnya rekaman itu diunggah di LMS. Gitu ya. Untuk rubriknya sama ya Bapak Ibu ya, untuk rubriknya nanti pendengar aktif ya, misal ini yang saya bacakan yang paling banyak aja ya Bapak Ibu ya, bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi kunci, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Ini ya nanti nilainya 26,67. Nanti paling banyak ini ya Bapak Ibu ya. Terus untuk pertanyaan berbobot itu selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Untuk memperdayakan kunci yaitu membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari kunci pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Untuk ketepatan waktu nanti Bapak Ibu kalau hari ini sudah selesai untuk rekamannya, nanti tinggal ini ya, tinggal di-upload gitu aja, nggak usah menunggu lama-lama gitu ya. Ini selamat melakukan praktek kucing. Nanti untuk kucingnya 30 menit itu nanti dibagi dua ya, dibagi dua orang, nanti sebagai coach sebagai kunci dan sebagai kunci sebagai coach gitu ya. Untuk pengisian lembar refleksi nanti waktunya 10 menit ya Bapak Ibu. Ini untuk praktek kucingnya saya bukakan dulu nggih. Ini sini mendung petang, mudah-mudahan nanti aman ya Bapak Ibu ya.
Ibu, amin. Ya, ada Pak Amin, diaminkan saja. Amin ya. Aman, aman, aman. Amin, aman. Halo Bu Eni. Jangan dicengin lagi, Pak. Bu Nanti Eni mau suaminya di-coaching marah apa loh. hari ini? Syuting garong. Ini sudah untuk ini bersatu sudah bisa masuk. Goreng. Goreng pun disiap nak. Bersatu masih minta izin, Bu. Oh, masih minta izin ya. Sebentar, Pak. Saya ini kan dulu ya. Saya izinkan Pak Amin. Saya izinkan Pak Amin. Terima kasih Pak Solva, Bu Suti. Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama. Bentar. Ini pindah bor apa, Bu? Iya, nanti lagi dibuka dulu, Bu Dian. Minta linknya ya. Tak buka dulu, J. Ini baru berdua, 1-2 yang bisa saya buka. Ini sekarang baru OTW nih, yang bertiga. Buen, cepat masuk Buen. Ke bor 1 Bu Eni masuk. Sudah ditunggu Bu Weni. Ya Pak Amin OTW. Siap, jangan lari-lari Bu, mau jatuh. Mau kepaduk Singalon. Bertiga sudah siap, silahkan masuk. Ber-1, 2, 3 sudah ini untuk yang ber-4 baru OTW. Ber-4 sudah siap juga, silahkan. Aku sih disuruhin knock nih kok sekol. Berarti saya keluar dulu dari sini ya, Bu? Ya, Pak. Gitu, matur nuwun. Kalau sudah bisa masuk, baru keluar. Sudah masuk bor. Ya. Ini Pak Pungkas belum hadir ya. Pak Kholi sudah bisa masuk. Budian sudah, Pak Solva sudah, Pak Amin sudah. Ya. Mohon maaf Ibu, saya keluar berarti dari grup ini ya Bu ya? Link ini ya, nanti ke bor 2. Iya, betul. Sudah ditunggu Pak Solva. Oh, nggih, siap Ibu. Iya. Izin keluar dari bor ini ya, Bu. Ye, silakan.
Saya belum masuk kur, Bu Suti. Mohon maaf. Ini jaringannya masih loading. Langsung boleh, Bu. Monggo. Oke, bentar. Waktunya seperempat jam ya, maksimal ya. Oke. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Bu Dian. Ya, kalau kondisinya darurat nggak apa-apa, monggo. Iya. Bu Suti, mohon maaf. Gimana? Ini untuk buka bornya itu di yang 2.3G1 bukan, Bu? Iya, yang level 2. Sudah ditunggu Pak Amin. Tapi ini bornya saya, berarti harus diblok dulu ya, Bu ya? Ya, silakan diblok dulu. Tapi bisa. Oh, iya. Diblok dulu. Ini soalnya masih teksnya itu masih hitam, belum. Oh ya, silakan di enter, Mbak. Oh iya. Copy dulu. Nggak bisa langsung enter, copy dulu. Iya. Mohon maaf, Bu Suti, aduh. Bu Wen belum bisa. Bu Weni belum bisa masuk ke bor. Coba saya kopikan di grup, jenengan silahkan. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Oh iya, ini sudah ada ini Pak Amin. Halo Pak Amin. Aduh, maaf. Saya panik. Soal sebentar. Izin keluar nih Bu Suti. Teman-teman Bu. Ya, silakan. Maaf berarti Jumat, mohon maaf. Ya Pak Amin. Bu Rati? Oh iya. Oke. Langsung dimulai berarti ya, Bu? Ya, ayo mau langsung dimulai. Nah, oke.
Bu Fat sebagai koci, saya sebagai coach ya. Iya, Bu. Jelaskan suara saya, Bu Fat. Jelas sekali. Ini nggak masalah maksudnya pakai headset juga. Apa harus dilepas headsetnya? Nggak apa-apa, kedengeran. Ini sih ngerekamnya berarti dipencet semuanya, Bu. Windows Alt plus Ya, R-nya. iya betul. Sekalian. Betul. Sebentar saya tanya teman saya dulu ya. Iya. Rizka, kalau aku ngerekam tapi aku pakai ini nggak masalah kan? Kedengeran kan? Ayo wis. Oke. Udah, Bu Fat udah? Siap nggak? Udah direkam kan? Nggak usah, nggak apa-apa. Udah direkam? Udah, belum. Tak rekam ya, langsung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, pakai jilbabnya warna pink, cerah wajahnya. Sepertinya ada kabar bahagiakah hari ini atau sebaliknya, Bu Fat? Alhamdulillah kabar bahagia di sekolah ada, Bu. Karena kemarin alhamdulillah Popdanya sampai final ya, juara pertama. Jadi besok ke tingkat kabupaten. Oh iya, sama dengan sekolahan saya berarti kita berarti masuk ke tingkat kabupaten, maju tingkat kabupaten ya, Bu Fat ya. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya, Bu Fat. Kabar yang lainnya bagaimana, Bu Fat? Apa ada kabar bahagia saja? Ya, ada sih, Bu, kabar yang kurang mengenakan ya. Soalnya terutama di dalam kelas saya. Di dalam kelas saya itu ada anak yang kalau saya sedang mengajar itu ada anak yang hiperaktif, Bu. Oh, anak hiperaktif. Seperti apa tuh hiperaktifnya, Bu? Iya, pas saya menerangkan dia itu suka sekali mengajak ngobrol temennya seperti itu, dan dia suka sekali itu berjalan-jalan keliling gitu mengusiri teman-temannya. Tapi sebenarnya pada saat saya memberikan tugas, anak itu ya mengerjakan, tapi setelah itu kemungkinan anak itu bosan apa gimana gitu, Bu. Oh, tapi ketika diberikan tugas itu mengerjakan ya, Bu Fat? Iya, mengerjakan. Cuman ketika tidak ada tugas, senangnya jalan-jalan, senangnya ngusil sama Iya. temennya gitu ya? Iya, Bu, Oh, benar sekali. oh ya. Kira-kira menurut Bu Fat penyebabnya apa ya, Bu Fat, kalau anak seperti itu? Ya, saya berharap ya anak tadi itu nanti fokus ya. Penyebabnya itu yang pertama yang saya lihat itu ada kebosanan. Ya, pas saya mengajar mungkin anak itu bosan karena setelah mengerjakan tugas dia mau ngapain, akhirnya usil ke temennya seperti itu. Oh iya, bosen jadi saya udah bisa nih. Jadi saya cari kerjaan, yaitu ngusil ke Ngusir temennya temennya, ya gitu benar, ya. Bu. Benar, Iya, Bu. jadi mencari pekerjaannya ya seperti itu gitu ya, Bu Fat. Iya. Kemudian Bu Fat, kira-kira ada penyebab lainnya tidak selain itu yang Bu Fat lihat gitu ketika pembelajaran tentang anak itu gerak-geriknya, ada nggak penyebab lainnya, Bu Fat? Yang saya lihat ada sih, Bu. Soalnya kayaknya anak itu butuh perhatian. Karena saya kan pernah memanggil anak tersebut setelah pembelajaran. Kita bicara 4 mata seperti itu kan, Bu. Dia curhat, Kang, kenapa sih seperti itu pas pembelajaran Ibu gitu kan. Dia kan bilang, iya Bu, soalnya saya butuh teman gitu kan, butuh teman. Tapi di saat yang kurang tepat pada saat pembelajaran dia pengen butuh kebebasan mencari teman gitu seperti itu. Dan saya pikir anak itu ya butuh kasih sayang, soalnya setelah ditelusuri ternyata kan anak itu tinggalnya sama neneknya, orang tuanya itu merantau.
Oh, jadi Bu Fat juga sebelumnya sudah menelusuri ya penyebab lain dari anak tersebut yang memang apa ya kurang perhatian, butuh kasih sayang dari orang tuanya ya Bu Fat ya. Iya, betul. Kemudian nih setelah Bu Fat tahu tuh penyebabnya tadi kan ada 2 penyebab tuh ya Bu Fat. Kira-kira langkah atau rencana yang sekiranya cocok yang akan diambil Bu Fat itu rencana atau langkahnya seperti apa? Ya, saya mempunyai rencana ya karena menasihati sudah ya. Saya pengen melakukan segitiga restitusi Bu kayaknya. Wah, keren tuh segitiga restitusi. Bagus bagus Bu Fat. Ya, terus bagaimana lagi Bu Fat? Iya, pengen mengingatkan kembali kesepakatan kelasnya kalau di dalam kelas itu ya harusnya belajar seperti itu, tidak mengganggu teman. Dan rencana lainnya saya merefleksi mungkin pembelajaran saya, Bu. Oh ya, berarti yang rencana pertama itu Bu Fat akan menerapkan segitiga restitusi, kemudian akan menanyakan kembali tentang keyakinan kelasnya, kemudian rencana yang lainnya itu tadi Bu Fat akan apa ya Bu Fat? Refleksi tentang pembelajaran. Iya, refleksi tentang pembelajaran. Bagaimana Bu Fat apa ya, kira-kira refleksinya yang seperti apa? Ya, setelah saya ingat kembali pembelajaran pas saat itu, mungkin pembelajaran saya itu lebih ke konten, Bu. Ya, jadi anak itu cepat bosen juga. Kan saya sok menampilkan video, mereka mungkin hanya terusnya cuma mengamati, akhirnya kan ada kebosanan dari anak gitu. Kalau karena cuma mengamati saja, sehingga setelah saya refleksi pas pembelajaran saat itu, saya ingin membuat pembelajaran itu yang lebih menarik lagi, yang berdiferensiasi, tidak hanya konten saja, proses juga ada, produk juga ada, seperti itu, Bu. Oh ya, tadi kata Bu Fat kalau Bu Fat itu lebih fokus ke konten sebelumnya ya Bu Fat, hanya menayangkan video-video atau mungkin dari sumber buku lainnya ya Bu Fat ya? Betul, ya. Ya, kemudian Bu Fat nih ingin cara lainnya yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menerapkannya mengenai konten, proses, atau produk ya Bu Fat tadi? Iya, betul. Ketiganya berarti diterapkan ya antara konten, proses, dan produknya ya? Iya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira ketika Bu Fat pembelajaran matematika itu, kalau akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, produknya apa yang akan Bu Fat buat? Yang akan Bu Fat hasilkan? Ya, untuk semester pertama ini karena materinya itu kan tentang bentuk akar, jadi saya tampilkan kan gambar-gambar. Biasanya tuh untuk semester kedua itu lebih ke produk, tapi melihat situasi anak yang seperti itu, saya harus mempunyai ide ya untuk membuat sebuah produk karena anak itu setelah kalau saya lihat ya itu kan kinestetik, lebih ke kinestetik. Berarti kan saya harus membuat produk supaya anak itu mau belajar kembali ya. Rencananya karena materi selanjutnya itu translasi ya. Kemarin kan sudah belajar refleksi, mereka sudah bercermin, sudah mencoba di buku berpetak gitu mencerminkan. Nah, materi selanjutnya itu kan translasi ya, pergeseran. Jadi saya punya ide supaya memasukkan diferensiasi konten video-video pembelajarannya, terus prosesnya di presentasi, ya di diskusi, terus produknya itu saya ingin kelompok-kelompok itu yang pertama itu membuat mind mapping, terus saya ingin membuat alat peraga, ya membuat alat peraga papan berpetak translasi itu kayaknya lebih menyenangkan soalnya kan untuk alat peraga papan berpetak bertranslasi itu hampir permainnya hampir seperti ulah tangga, Bu. Oh ya, papan berpetak apa Bu Fat? Translasi. Iya. Saya baru mendengar Bu Fat, asing sekali di telinga saya. Ternyata ada produk menghasilkan produk seperti itu ya Bu Fat?
bagaimana Bu Fat gambarannya? Saya ingin tahu dong itu. Ya, untuk papan berpetak translasi nanti kan dari kertas asturo atau kertas yang besar lagi, ya situ di petak-petak. Nanti akan buat alat peraganya seperti itu dan akan memainkan magnet berarti Bu. Nanti kan Oh, iya 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 iya. dengan magnet juga. Berarti nanti pas pembelajaran si anak yang tadi yang suka suka keluyuran, saya ingin menerapkannya di situ di alat peraganya supaya dia aktif di situ ya. Keren Jadi keren nanti keren keren. anak itu berarti nanti akan menyelesaikan soal dengan papan berpetak tadi. Kayaknya lebih seru soalnya seperti ular tangga misalkan mengingat Oh, iya 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 iya. ya, kalau di sini kan Quadratricius itu kalau arah sumbunya mendatar atau sumbu X itu kan tekanan positif, ke kiri negatif. Jadi kan mereka lebih asik Oh, gitu. iya. Ya keren keren keren. Ya ya, keren ya Bu Fat, saya baru mendengar itu berarti tidak beda jauh dengan permainan ular tangga gitu Iya, kan. betul. Cuman kalau ini kan diterapkan di materi matematika ya, di Iya. pelajaran matematika ya Bu Fat ya. Nanti saya akan mencoba ketika pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu Fat ya. Iya. Semoga bisa ya. Iya, sepertinya menarik sekali, saya sudah membayangkannya juga. Wah, keren nih, saya baru dengar, asing sekali di telinga saya nih. Bakalan seru nih anak-anak nih. Apalagi untuk jenjang SMP mesti Bu Fat, seru banget kalau menggunakan pembelajaran seperti itu. Kemudian nih Bu Fat, selain tadi yang sudah kita obrolkan, tadi kan Bu Fat, apa ya namanya tadi, yang berpetak-petak Bu Fat? Papan berpetak Ya, translasi. ya translasi itu kira-kira ada solusi lain tidak Bu Fat, selain itu? Ya. Selain menerapkan pembelajaran diferensial yang menampilkan produk, saya juga pengen menerapkan pembelajaran sosial emosional ya untuk menyadarkan anak tersebut bahwa pentingnya belajar ya di dalam kelas itu pengennya anak itu fokus dalam pembelajaran sehingga tidak mengganggu temannya seperti itu Bu. Oh, iya ya. Kira-kira kalau mau menerapkan, pembelajaran PSE itu Bu Fat nyamannya di awal, di tengah, apa di akhir, atau digunakan semuanya di awal, di tengah, dan di akhir? Ya di semuanya Bu, pas pembukaan, pas kegiatan inti, terutama pas diskusi kelompok, mereka kan terlibat aktif, itu kan penuh dengan tanggung jawab di situ kan, berarti mereka sudah melakukan pembelajaran sosial emosional di situ Bu, sampai penutup. Oh, iya ya. Saya ingin tahu dong Bu Fat, kalau di pembelajaran mapel matematika itu, penerapan PSE di awalnya itu seperti apa? Itu saya pengen tahu Bu Fat. Ya untuk awal ya pembelajaran sosial emosional itu biasanya kalau pas menayangkan video kan mereka mengamati ya di situ. Iya. Ya kan? Mengamati kan di situ kalau mengamati berarti kan ada kesadaran diri di situ, ada manajemen dirinya seperti itu. Dan pas berdoa ya mereka juga itu pembelajaran soal emosional pas berdoa juga. Oh, iya ya, keren keren. Kalau yang di akhir Bu Fat, di akhir sih seperti apa kalau yang di akhir? Kalau di akhir itu ada refleksi dari anak-anak, itu berarti kan bentuk tanggung jawabnya ya, menyimpulkan dari materi yang sudah pelajari, berarti kan bentuk tanggung jawab dari anak setelah mempelajari materi pada hari ini dan penutupnya dengan doa juga termasuk PSE juga. Oh, iya ya. Berarti sebetulnya memang secara tidak langsung sudah kita lakukan ya. Iya, Cuman kita betul. baru paham itu disebutnya pembelajaran PSE ya, Bu Fat ya. Kemudian nih Bu Fat, tadi kan Bu Fat sudah menyebutkan rencana, kemudian penyebabnya. Saya ingin tahu nih Bu Fat, untuk selanjutnya komitmen atau aksi yang akan diambil Bu Fat setelah Bu Fat merencanakan seperti itu. Ya, untuk komitmennya saya akan melakukannya secara rutin ya, karena memang sangat penting sekali ternyata pembelajaran berdiferensiasi dan saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman saya Bu. Karena saya pikir
bagus sekali kalau kita berkolaborasi dengan teman sehingga ada hal-hal baru atau ide-ide baru yang nantinya sesuai dengan pembelajaran. Oh iya, yang jelas berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu Fat Iya. ya. Kalau untuk yang lainnya Bu Fat, komitmen yang lainnya selain dengan rekan sejawat kira-kira apa? Dengan siswa juga ya Bu, dengan kolaborasi dengan siswa juga supaya pembelajaran lebih asik lagi. Ya seperti itu Bu komitmennya. Oh iya, dengan siswa dan dengan rekan sejawat ya Bu Fat ya. Iya. Bagaimana Bu Fat perasaannya? Lega sekali Bu, ternyata rencana-rencana kedepannya insya Allah saya akan melakukan ya diagnosis awal dulu dalam pembelajaran supaya kita tahu kebutuhan-kebutuhan murid kita dan pas saat pembelajaran kebutuhan murid itu terpenuhi sehingga materi yang kita sampaikan itu harapannya itu bermakna buat mereka. Iya, berarti, setidaknya meminimalkan agar anak tersebut yang tadi kata Bu Fat anaknya hiperaktif di Iya. kelas, iya, meminimalkan agar anaknya tetap anteng, tetap betah mempelajari mata pelajaran matematika ya Bu Fat ya. Iya, Yaitu betul tadi sekali. dengan, berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan PSE-nya juga, keren Bu Fat. Berarti secara tidak langsung nih tadi Bu Fat sudah memberikan solusi terhadap diri sendiri. Bu Fat kebingungan, ada anak yang hiperaktif, kemudian Bu Fat juga tadi, oh ternyata harusnya seperti ini nih, biar si anak itu tidak tidak mengganggu temannya ya Bu Fat ya. Sudah Iya. legakah Bu Fat? Sangat lega Bu, terima kasih sudah memberi waktunya kita ngobrol bareng di sini Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu Fat. Ya sudah ya Bu Fat ya, terima kasih juga sudah sharing ilmu dengan saya. Ya Bu Fat. Iya. Sekian ya Ya. Bu, Iya. semoga kita mau sharing-sharing lagi. Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu Fat itu udah 16 menit. Sekarang Iya. saya Bu Fat. Sekarang saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fat. Ya Allah. Selamat siang Bu Rati. Selamat siang juga Bu Fat. Hari ini cerah sekali ya Bu Fat ya. Seperti hati saya yang cerah sekali. Iya, secerah wajah Bu Rati ini. Iya nih Bu Fat. Tapi Bu Fat meskipun harinya cerah, suasana hatinya cerah, wajahnya cerah, tapi ada sedikit yang mengganjal di hati saya Bu Fat. Apa itu Bu yang mengganjal? Bisa Iya. bisa diceritakan? Iya, jadi begini Bu Fat, saya kan ini mengajar di kelas 10, 11 ya Bu Fat ya. Kelas 10-nya itu saya kan mengajar 2 kelas. Kemudian kelas 11-nya itu saya mengajar 4 kelas. Nah, di kelas 11 itu saya kan materinya itu ada materi tentang cerpen Bu Fat. Iya, materi tentang cerpen. Kemudian saya itu ada rencana untuk apa ya, membuat kumpulan cerpen gitu loh Bu Fat. Untuk membuat kumpulan cerpen iya, untuk membuat kumpulan cerpen. Bu Fat kedengeran gak suara saya? Iya, kedengeran. Iya, kemudian nih, saya setelah ada rencana seperti itu, kemudian saya memberikan tugas ke kelas 11 itu, untuk membuat cerpen, setiap anak itu membuat cerpennya itu 3 lembar, ya jadi mengumpulkannya dalam bentuk Miscover Word gitu loh Bu Fat. Nah, kemudian saya tugaskan tuh ke anaknya, "Nih silahkan kalian membuat cerpen nanti akan kita bukukan." Jadi satu kelas itu akan, menampilkan atau membuat kumpulan cerpen tersebut gitu loh Bu Fat. Anak-anak bilang, "Oh setuju Bu, setuju Iya, sekali, ide bagus Bu, gagasan yang bagus," gitu kan ya Bu Fat.
Kemudian ya sudah, nih, dikumpulkannya paling telat tanggal 10 gitu kan, bulan depan itu harus sudah selesai semuanya. Saya kan bilang seperti itu ke mereka, Bufat. Kata Iya. merekanya menyanggupi, "Iya iya iya iya," gitu kan, Bufat. Ternyata Bufat, setelah di hari H, banyak sekali yang tidak mengumpulkan Bufat, terutama anak laki-lakinya tidak mengumpulkan cerpennya, Bufat. Kecewa saya, Eee, Bufat. idenya sangat bagus sekali, Bu. Bu Rati, saya ingin tahu harapan Ibu ya. Tadi kan anak-anak mengumpulkan cerpen, suruh mengumpulkan cerpen ya, terutama anak laki-laki itu malah banyak yang tidak mengumpulkan. Harapan Ibu pengen seperti apa ke anak laki-laki tersebut, Bu? Iya, saya tuh inginnya mereka tetap mengumpulkan cerpen, mau cerpennya bagus maupun cerpennya tidak bagus, tetap mengumpulkan dengan harapan saya ingin menggali potensi mereka di bidang sastra. Saya ingin mewadahi barangkali juga di antara mereka, khususnya anak laki-laki itu banyak ada yang mempunyai bakat di bidang tulis-menulis seperti itu loh, Bu Fat. Iya iya. Iya, ya cuman itu mereka tidak mengumpulkan gitu loh, tidak mengumpulkan cerpen. Ya, baik. Tadi kan banyak anak laki ya, terutama yang tidak mengumpulkan cerpen. Kira-kira penyebab utamanya apa sih, Bu? Nah, setelah itu kan saya tanya ke mereka yang tidak mengumpulkan cerpen, "Kenapa sih tidak mengumpulkan cerpen? Toh ini kan hanya 3 lembar saja kalian Iya, mengumpulkan," gitu. Cerpen kan cerita pendek, cerita beda pendek sekali ya. iya, beda sekali dengan novel. Kalau novel kan harus berlembar-lembar gitu kan, Bu Fat. Jawabannya mereka, "Bu, malu. Saya tuh takutnya dibully nanti kalau cerita saya dibaca orang, saya takutnya dibully Bu Guru. Apalagi itu ceritanya diangkat dari kehidupan sehari-hari, dari pengalaman pribadi Bu Guru. Saya tuh takut dibully, saya malu." Begitu loh Bu Fat. Berarti penyebab utamanya itu anak-anak itu malu karena nanti pribadi dianya itu terungkap di situ. Harusnya Iya. nggak malu, Bu. Apakah ada penyebab lain, Bu, selain itu? Iya, kurangnya motivasi Bu Fat, menurut saya. Jadi mereka itu kurang banget motivasinya, motivasi untuk menulisnya itu kurang. Jadi mereka itu inginnya ya udah saya bisanya cuman 1 lembar, ya udah saya mengerjakannya hanya 1 lembar. Jadi nggak ada rasa greget untuk Untuk mengerjakan sampai 3 lembar mengerjakan gitu, sampai 3 lembar gitu, tidak ya. mau mencoba dulu. Apalagi tadi didasari dengan rasa malu. Malu kalau dibaca sama teman-temannya, malu nanti kalau dibaca sama guru-gurunya, Sama guru-guru. malu nanti kalau dijadikan bahan bulian, seperti itu loh Bu Fat. Oh gitu, ya. Ya. Penyebabnya sangat kompleks berarti ya, Bu. Kompleks Dari sekali. sangat kompleks dari mereka malu, takut dibaca sama teman-temannya, atau sama guru-gurunya, mungkin sama adik kelasnya mungkin ya, Bu, ya? Sama Iya. adik kelasnya, terus Iya. tadi kurangnya motivasi. Nah, dari penyebab-penyebab itu, rencana apa yang akan Ibu lakukan setelah itu, Bu? Iya. Rencana yang akan saya lakukan ketika saya mengetahui kalau yang penyebab pertama itu rasa tidak percaya diri, malu, takut dibully, yang keduanya yaitu kurangnya motivasi, hanya sekadar kayak, "Ya sudah Bu, saya bisanya cuman 1 lembar aja, saya saya kehilangan ide, saya tidak punya lagi ide yang lainnya, saya tidak bisa melanjutkan sampai akhir." Jadi saya rencananya saya ingin membuat seminar di sekolah secara besar-besaran mengenai materi membuat cerpen menarik, Bu Fat. Saya mempunyai rencana seperti itu, Bu Fat. Jadi saya ingin mengundang narasumber di sini kan kebetulan ada Bu Fat di daerah sini, ada sebuah organisasi yang memang khusus di bidang sastra. Nah, saya ingin mengundang organisasi tersebut untuk saya jadikan narasumber, kemudian saya jadikan seminar yang besar di sekolahan. Jadi nanti setiap kelas diambil 1 sampai 2 anak untuk mengikuti seminar tersebut, Bu Fat. Jadi nanti yang mewakilkan itu setelah mendapatkan materi seminar tentang cerpen yang menarik, nah kemudian ditransferlah ke teman-temannya, diberikanlah ke teman-temannya tentang materi cerpen tersebut. Seperti itu rencana saya, Bu Fat.
Iya. Luar biasa sekali idenya, Bu. Rencananya sangat luar biasa. Saya apresiasi. Mudah-mudahan rencana itu dapat terlaksana dengan baik ya, Bu ya. Iya. Untuk supaya anak-anak itu termotivasi ya untuk membuat cerpen ya, sehingga Iya. sebenarnya hasil karya mereka itu sangat bagus ya. Saya rasa karena tingkat SMA itu biasanya pengalaman itu sudah sangat menarik Betul. padahal ya cuma Iya. mereka mungkin tidak bisa mengungkapnya, tapi motivasi yang sangat bagus itu, Bu. Apakah ada rencana lain selain itu, Bu, selain membuat seminar? Iya, rencana yang lainnya yaitu saya ingin, apa ya, Bu Fat, menginformasikan di sosial media, bahwa, di SMA 1 Bantar Kaung itu juga ada seminar besar-besaran tentang materi cerpen. Jadi kan, saya juga ada tujuan juga untuk, membukukan kumpulan cerpen dari karyanya siswa, kemudian diletakkan di perpustakaan sekolah ya, Bu Fat, ya. Iya, Suatu betul. kebanggaan sekali nggak sih, Bu Fat, kalau seumpamanya, di perpustakaan di perpustakaan sekolahan sendiri, kemudian ada karya anaknya sendiri, karya anak sekolahnya tersebut. Kayaknya prestasi banget, bangga banget ya, Bu Fat, ya? Bangga banget, Bu, Iya kalau seperti itu. iya, itu kan sama saja kolaborasinya berarti semua warga sekolah ya, Bu Semua Fat? warga sekolah, ya. Termasuk dengan pihak perpustakaan juga dong, karena kan kita nanti mengajukan ke perpustakaan untuk mencetak, hasil karyanya mereka, kemudian diletakkan di perpustakaan. Kemudian nanti saya juga kan, apa ya, menginformasikan, memberikan informasi di sosial media mengenai seminar, mengenai karya-karya siswa tersebut, seperti itu, Bu Fat. Itu, langkah saya atau solusi saya seperti itu. Iya, bagus sekali, Bu. Dengan di sosial media kan anak-anak suka sekali bermain di sosial media. Itu, Iya. bagus sekali malah cara seperti itu, Bu. Bisa menambah follower-follower mereka itu, Bu. Iya, Keren ya, betul. keren sekali, Eee, Bu. betul, apalagi Bu Fat ya, saya yakin untuk anak zaman sekarang itu, setiap anak itu mesti punya yang namanya Instagram, Iya, betul. kemudian Twitter, kemudian Facebook, meskipun Heeh. Facebook itu sudah jadul, pasti mereka punya, karena Masih itu kan punya, Bu. heeh, sosial media. Sosial Apalagi media yang iya, apalagi, TikTok. Sekarang kan sedang musimnya musim TikTok dan Instagram ya, Bu Fat, ya. Iya, saya yakin semua anak itu mesti punya sosial media itu. Jadi kenapa ada sosial media kita tidak memanfaatkannya, begitu loh, Bu Fat. Iya. Apalagi untuk sastra, cerpen itu menurut saya, eee, karya tulis yang mudah dibandingkan novel, biografi, dan lain-lainnya. Karena cerpen kan ibaratnya cuman, ditulisnya hanya beberapa tokoh, latarnya juga hanya beberapa tempat saja gitu loh, Bu Fat. Kemudian kan kita, dari contohnya nih, Bu Fat, dari, kita bangun tidur sampai ke sekolahan pun itu kita bisa loh, Bu Fat, dibuatkan menjadikan cerpen. Cerpen Iya, bisa ya, Bu. bisa itu, Bu Iya. Fat. Bagus sekali, Bu. Terutama ya kalau sudah dibukukan itu kan, ada biodata anaknya itu kan lebih ini Iya, lagi ya, Bu, padahal lebih iya. menarik lagi, mereka lebih bangga lagi dengan hasil karyanya, sehingga pas nanti mereka sudah lulus, mereka udah punya kenang-kenangan tuh di perpustakaan. Ya nggak, Bu? Iya, betul betul Iya, betul, Bu Fat. kenang-kenangan buat adik-adik kelasnya padahal itu. Iya, betul, Bu Fat. Jadi kan nanti kalau seumpamanya saya bukukan tuh kumpulan cerpennya mereka, itu nanti juga kan tetap, karya yang terseleksi itu, karya yang masuk itu kan otomatis ada biografi si penulis, ditulis di Iya. paling belakang kan, Bu Fat. Iya, betul, Itu heeh. kan kebanggaan tersendiri Iya, sekali, bangga Bu sendiri. Fat. Iya, "Oh, ini karyanya saya nih," nanti dibaca sama adik-adik kelasnya, dibaca sama alumnus-alumnusnya juga yang, mungkin lagi main ke sekolahan gitu, Bu Fat. Ya emang, saya juga sudah berpikirnya ke situ, Bu Fat. Sangat keren sekali, Bu. Itu malahan, jadi inspirasi buat saya biar diterapkan di sekolah saya juga, Bu. Kebetulan kan, kemarin juga habis agresi perpustakaan ya, biaya perpustakaan semakin ramai dikunjungi, nanti saya akan, sharing dengan teman-teman yang guru bahasa Indonesia supaya melakukan seperti itu juga, Bu. Keren. Iya iya. Keren sekali. Iya, Ya, kira-kira Iya. rencana aksi yang sudah dengan rancang seperti itu, kapan akan diterapkan itu, Bu? Yang jelas aksinya akan saya lakukan, Bu Fat, karena ini menyangkut, orang banyak ya, ibaratnya saya Iya. berkolaborasi dengan orang banyak, tentunya aksinya akan saya terapkan. Yang pertama itu, yang jelas saya akan,
berkolaborasi dengan kepala sekolah. Saya minta izin dulu ke kepala sekolahnya, kemudian menuturkan kalau saya mempunyai ide seperti ini. Kemudian setelah itu saya juga akan menuturkan juga ke wakakesiswaan, ya karena kan di situ Iya. juga saya membutuhkan wakakesiswaan karena memang bersangkutan dengan siswa, dengan warga sekolah, tentunya dengan siswa SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Setelah itu dengan rekan sejawat, dengan guru, dengan wali kelas, dengan rekan sejawat sesama guru bahasa Indonesia itu saya perlu sekali. Kemudian dengan OSIS, ya dengan Oh ya, OSIS, melibatkan OSIS juga berarti ya, Bu? ya dengan OSIS, dengan tim jurnalistik. Kebetulan saya juga pembina ekstra jurnalistik. Saya kan butuh peliputan ekstra jurnalistik ketika Iya, betul. ketika nanti sedang mengadakan seminar. Kemudian kan OSIS juga bisa membantu sedikit-sedikit menyiapkan atau memberikan masukan untuk saya ketika saya akan membuat seminar secara besar-besaran seperti itu, Bu Fat. Iya. Bagus sekali rencana aksinya. Nah, untuk menjalankan rencana aksi tersebut, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Ratih lakukan? Iya, komitmennya ya saya akan melaksanakannya, akan menerapkannya. Saya inginnya Bu Fat, SMA 1 Bantar Kaung itu mempunyai wadah yang pas bagi anak-anak yang memang berbakat di bidang tulis-menulis. Jujur Bu Fat, di sini banyak sekali sebetulnya yang bakat menulis, membuat cerpen, membuat puisi. Bu Fat kalau tahu di sini anak-anaknya jago banget membuat puisi. Saya bisa nih Iya. berkunjung ke SMA 1 ini. Iya Bu Fat, apalagi anak seusia mereka itu kan berarti antara 15, 16, 17 tahun ya Bu Fat kalau SMA itu ya. Iya, biasanya kan sedikit-sedikit galau menuangkan ke tulisan. Iya, dikit galau. Kan katanya ada istilah penulis yang hebat itu, penulis yang keren itu ketika dia galau. Jadi bisa menuangkan isi hatinya, perasaannya itu ketika dia merasakan kegalauan. Nah, anak SMA kan, anak sekarang kan senang dikit-dikit dibuat status. Daripada Iya, dibuat betul. status, yang mendingan Mendingan dituangkan dalam bentuk tulisan, betul. Itu hal yang sangat positif, Bu. Iya, positif sekali kan, mendingan Iya. dituangkan ke dalam bentuk tulisan daripada dibikin status dibaca sama orang lain. Ya, sebenarnya tulisan juga dibaca sama orang lain, cuman kan kalau tulisan lebih estetik ya Bu Fat. Lebih Heeh, iya, dibandingkan status gitu loh. Jadi ada buktinya, ada bukti karyanya gitu loh Bu Fat. Ya, Iya. bagus sekali Bu Ratih, rencana-rencana aksi yang akan jenengan akan lakukan ya, bagus ya. Setelah sesi kita coaching pada siang hari ini, kira-kira perasaan panjenengan itu bagaimana, Bu? Alhamdulillah, saya lega Bu Fat. Saya berterima kasih sekali terhadap Bu Fat yang sudah membantu saya mencarikan solusi Bu Fat. Saya merasa lega dan senang sekali. Alhamdulillah ya, jenengan permasalahan jenengan sekarang sudah mulai terpecahkan dengan rencana-rencana jenengan yang akan jenengan lakukan. Semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar, Bu. Amin. Terima kasih Ya. Bu Fat atas doanya. Saya menunggu rencana rencana coaching jenengan yang berikutnya ya setelah jenengan melakukan rencana aksi. Saya tunggu, Bu. Saya penasaran sebenarnya ini. Siap Bu Fat, siap. Nanti saya informasikan ke Bu Fat. Iya. Terima kasih ya Bu Fat. Iya, sama-sama Bu Ratih. Ya, assalamualaikum Bu Fat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai Bu Ratih, Bu Fat? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oh iya, silakan isi refleksinya. Isi refleksinya nanti jam 2.10 kembali ke Mondrom, teman-teman ya. Kembali ke sini ya. Oh, enggak Ibu. Nggih, Bu. Nanti untuk membaca refleksinya nanti bareng-bareng seperti teman-teman. Nggih. Ya, Kalau kemarin itu kita kelebihan waktu, kalau ini kita kekurangan waktu Ibu.
Kemarin kurang waktu, Bu, sekarang yang kelebihan. Iya. Ini tadi berapa menit, Bu? 16, Bu Fat 16, saya 16. Oh, ya berarti ya nggak apa-apa lah. Ya, daripada kita bingung kan, maksudnya kurang, lebih baik kita lebih gitu loh, Bu Fat. Iya. Cuma kenapa itu Pak Yazi tadi nohol, Bu Fat? Iya, bener. Agak jadi Betul. Pak Yazi kan nongol ya, tapi nggak apa-apa lah. Alhamdulillah lancar ya, Bu. Iya. Masih agak mikir-mikir soalnya kalau saya. Soalnya kan coachingnya kan memang natural ya, kita kan nggak lihat teks ya, kita apa adanya lah, Bu. Apa adanya banget kita apa pokoknya. Improve-nya terlalu banyak ya nggak apa-apa ya Bu Fat ya. Berarti ini kita ngisi refleksi, apa sudah dikirim di chat sama Bu Suti? Sudah, yuk kita ngisi refleksi yuk Bu Fat yuk. Iya. Ini di sekolah saya lagi rame banget Bu Fat. Lagi apa sih, Bu? Ini lagi Popda, kan Popda tempatnya di sini. Masih? Masih 2 hari. Hari ini tuh Popda basket sama Polipasir. Polipasir. Iya. Aku udah selesai kemarin Popdanya. Berapa hari? Tinggal berapa hari ya? Kemarin pokoknya terakhir itu voli sama takraw. Tinggal nanti ke Brebesnya nggak tahu kapan, belum tahu jadwal. Nah, hari ini tuh juga sama sih mengirimkan PBB ke Brebes. Ada lomba PBB Piala Panglima TNI, Bu, di Brebes. Keren. Tadi pagi anak-anak ke sana lomba. Pak Ade. Pak, saya mau tanya, ini sih masuknya kemana ya? Live dulu Pak Pungkas. Pak Yazid. Pak Yazid, tadi saya agak ngeblank, tiba-tiba Pak Yazid masuk ke rumah. Jangan ngeblank Bu Rati. Iya, saya sama Bu Fat kaget tahu Pak. Nanti di-cut ya, itu pas ngeblank di-cut. Pas melongonya di-cut. Ya Pak ya. Pak Pungkas. Nampaknya Pak Pungkas lagi ada yang resah Pak Pungkas. Mau ngobrol sama saya Pak Pungkas. Gimana Bapak Ibu untuk acara ini? Mana? Dari kemarin lebih seru mana? Lebih deg-degan sekarang. Hari ini lebih deg-degan sekarang. Terus enggak di sini tidak sinyalnya Bu, jadi dapat pulang lagi diulang. Iya. Ini kebetulan teman-teman juga kayak gitu di grup, katanya di Blora nggak ada listrik Bu, jadi harus diubah nanti malam gitu. Ini alhamdulillah kita bisa lancar ya sampai ini untuk dibornya sudah lancar, jadi untuk perekamannya aman, gitu kan Bapak Ibu? Iya. Ini Bu Nur ya belum lancar masuk. Bu, diulang-ulang nggak apa-apa ya Bu? Bu Nur Aziza kayaknya belum
Oh ya, kita tunggu dulu. Sambil kita tunggu, saya mohon untuk yang sudah mengisikan refleksi tadi yang paling awal itu Pak Holis ya. Pak Holis silahkan untuk hasil refleksinya hari ini Pak Holis, monggo silakan. Oke, terima kasih Bu Suti atas kesempatannya. Tadi saya dengan Pak Pungkas, di mana saya tadi sebagai coach-nya ya, sebagai coach-nya, Pak Pungkas sebagai coach. Terus yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, untuk sesi ini, kalau menurut saya pribadi, untuk sesi ini semuanya berjalan dengan baik, Bu, dari coach dan atau coach-nya, Bu. Mempunyai peran masing-masing dalam mengembangkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Serta saling mendengarkan dengan baik antara keduanya dengan suasana yang nyaman, Bu, aman dan santai. Dan dalam percakapan tadi, coach cukup terbuka, Bu, untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya, dan saya pun juga cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Nah, terus apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan? Kalau ini karena sudah kemarin materi sudah dibolak-balik kemarin, dan sekarang kalau menurut saya pribadi, tadi dari dicoba saya dengan Pak Pungkas, menurut saya tidak ada yang perlu diperbaiki, Bu. Semuanya sudah baik, itu menurut saya. Yang mungkin yang perlu ditingkatkan adalah sebagai coach-nya itu, yang baik itu perlu menimbangkan tujuan dari coaching-nya harus jelas, Bu. Ya, dari saya coach-nya. Yang kedua, serta menggali saat mengidentifikasi suatu permasalahan itu harus menjadi perhatian. Dan sebagai coach, saya harus mengajukan pertanyaan yang tajam dan mendorong coach-nya. Bu, yang penting masuk bar dulu, monggo. Oke, ini lanjut. Dan sebagai coach-nya, saya harus mengajukan pertanyaan yang tajam dan mendorong coach-nya untuk berpikir lebih kritis. Selain itu juga, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengar umpan balik dari coach. Setelah itu, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi prinsip kehadiran yang penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, ini sebelum melakukan coaching, saya harus meluangkan waktu, Bu, untuk menenangkan pikiran, karena kan ini kan ada kolaborasi timbal balik antara keduanya, dan fokus pada apa yang akan saya lakukan juga di saat itu, dan juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching tersebut. Nah, terus dan bagaimana saya juga dapat membantu coach mencapai tujuan tersebut saat melakukan coaching. Jadi saya berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh yang tadi Pak Pungkas atau coachnya. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, saya akan mencoba untuk yang tadi berdasarkan refleksi diri, saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kerja saya. Mungkin itu saja, Bu, yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih on-mute, Bu Suti. Oh ya. Terima kasih Pak Holis yang sudah menyampaikan refleksinya. Karena ini waktunya tinggal sedikit, satu kelompok satu saja ya. Sekarang perwakilan dari kelompok satu dari Pak Amin, monggo Pak Amin. Saya masih ngetik, Bu. Ya, ini Pak seadanya ya, Bu. Masih ngetik, Bu. Pak dulu nggak apa-apa. Masih ngetik, di bawahnya belum selesai. Oh gitu, ya. Ya. Adakah yang sudah selesai? Bu Rati? Ya. Monggo Bu Rati. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Percakapan sudah berjalan baik sesuai dengan alur tirta. Selain itu juga pembawaannya sudah tenang dan sudah teratur dalam menyusun kalimat untuk menjawab. Seperti itu Ibu. Kemudian pertanyaan keduanya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya, tidak ada yang perlu diperbaiki
karena sudah menguasai coaching, belajar dari kesalahan yang kemarin Ibu. Kalau kemarin kan banyak kali yang perlu diperbaiki, kalau sekarang insya Allah tidak perlu Sudah. perbaikan Ibu ya. Jadi sudah istilahnya sudah menguasai medan seperti itu Ibu ya. Ini Ya, pede ya, sekali jawabannya ya Ibu. Bagus. Ya, kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, jadi tetap fokus pada sesi coaching meskipun tadi ada hal yang tidak terduga. Contohnya tadi tiba-tiba ada Pak Arif Yazid masuk ke bor kelompok kami. Ya jujur saya sama Bupat langsung pandang-pandangan kaget. Ih, kok tiba-tiba ada Pak Yazid gitu. Saya langsung agak grogi dan agak gugup sedikit, agak ngeblank sampai beberapa kali saya menyebutkan kata buku yang cerpen yang akan dibukukan karena saya fokus ke Pak Arif Yazid karena tiba-tiba masuk gitu loh Ibu. Nggak apa-apa ya Pak ya. Itu tadi off cam Pak, tadi off cam tapi saya tetap aja gugup Pak karena tiba masuk gitu, tamu tidak diundang. Gading. Iya, kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi saya akan tetap terus berlatih coaching, mempelajari dari hal-hal coaching sebelum-sebelumnya. Intinya terus belajar dan berlatih seperti itu Ibu. Kemudian apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ya tentunya perasaan saya sangat bahagia Ibu, berhubung saya orangnya senang ngobrol, jadi saya kalau sesi-sesi seperti itu tuh senang. Saya tipe orangnya yang suka belajarnya itu belajar diskusi. Kalau baca, meskipun saya guru bahasa Indonesia, saya agak gimana gitu kalau baca. Saya lebih senangnya itu diskusi Ibu. Kalau diskusi itu saya merasa kayak orang lain itu seperti perpustakaan untuk saya memberikan informasi dari cara berbicaranya, menyampaikan kalimatnya seperti itu Ibu. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih untuk Bu Rati yang telah menyampaikan refleksinya. Sekarang untuk kelompoknya Pak Solva. Bu Nur atau Pak Solva, monggo salah satu. Bu Nur nggak apa-apa. Saya ngalah sebagai laki-laki. Bu Nur Aziza? Ya Pak, sebentar Pak. Ya. Bentar Pak, ternyata yang masih muda. di unmute. Saya sebagai laki-laki dan juga sebagai yang termuda, saya ngalah aja lah. Termuda, ya Pak ya. Oke, yang pertama, terima kasih atas waktunya Bu Surti. Untuk pertanyaan yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yaitu saya merasa percakapan tadi sudah berjalan dengan baik dengan Pak Solva, walaupun masih banyak kekurangannya ya Ibu. Ada sinyalnya yang datrut ya Pak Solva ya. Pindah tempat lah, berisik lah. Belum, anaknya banyak. Iya. Iya Pak, seperti itu. Lalu di sini coach juga cukup terbuka dan untuk bercerita tentang permasalahannya tadi Pak Solva sudah menyampaikan sudah berjalan baik. Lalu yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang pertama, kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan ya. Lalu juga mendorong coach untuk berpikir lebih kritis lagi, itu juga perlu saya tingkatkan. Seperti itu. Untuk yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching, yaitu saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan saya dalam hal coaching, terutama ketika mengajukan beberapa pertanyaan atau permasalahan yang akan saya bahas dengan Pak Solva tadi. Memang saya belum begitu menguasai.
Bu ya dalam hal coaching ini. Pertama kali saya belajar coaching sih. Hanya seperti itu saja Ibu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu Nur Azizah. Mengingat waktunya tinggal sedikit untuk refleksinya, nanti Bapak Ibu ditulis di link aja ya. Yang belum selesai silahkan ditulis, nanti saya baca-baca di sana. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Saya izin share dulu. Ya, untuk selanjutnya yaitu refleksi aktivitas pembelajaran ya, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding saat latihan coaching. Yuk, satu perwakilan dari laki-laki, satu perempuan. Monggo Pak Amin tadi yang belum membaca, yuk untuk refleksi aktivitas pembelajaran. Ji, siap Bu, terima kasih. Padahal Pak Solpa udah raise hand Bu. Belum Bu, belum. Pak Amin biasa ini. Ya Ibu, terima kasih. Amin suka ngeledeki anak SD sih. Iya, suka seperti itu Bu. Ya, untuk saya kuat. Tampilan coaching yang ini ya, coach yang meningkat ya Bu. Iya, meningkat dibandingkan saat latihan kemarin dan saat sekarang praktik gitu. Banyak sebenarnya yang agak lumayan meningkat kayak gitu, tetapi yang paling bisa saya rasakan itu saya bisa hadir sepenuhnya gitu untuk mendengarkan jawaban-jawaban dari Bu Weni kayak gitu. Alhamdulillah. Setelah kemarin juga Pak Lukman memberikan tips-tipsnya gitu. Tadi saya coba terapkan dengan senyum gitu. Tapi insya Allah senyumnya senyum asli itu Bu Weni. Hati-hati tuh, hati-hati. Ini suaminya nggak ikut-ikutan Bu. Suaminya ada tadi Bu. Saya dijagain terus. Pokoknya. Itu sih paling saya merasakan saya bisa mendengarkan dengan baik jawaban-jawaban dari Bu Weni. Mungkin kalau kemarin itu karena emang lagi latihan juga ya. Kayak gitu, tapi kalau tadi saya sepenuhnya hadir untuk Bu Weni kayak gitu. Terima kasih Bu. Mantap Pak Amin. Ya, terima kasih Pak Amin. Tadi memang untuk kelompok Pak Amin dari kemarin ya, itu yang paling mengalirnya begitu begitu deras dan stabil gitu loh ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti semakin lancar dalam mempraktekkan coaching bisa kita terapkan sebelum Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ya, itu silahkan nanti diterapkan kepada anak didik kita. Jadi anak-anak itu tidak merasa takut kepada Bapak ataupun Ibu gurunya. Seperti itu. Untuk dari perwakilan perempuan, ayo siapa Bapak Ibu monggo untuk merefleksikan aktivitas pembelajaran pada siang hari ini. Silakan Bu Solpa. Iya. Ayo, Bu Fat atau Bu Aziza. Bu Aziza sudah. Bu Weni. Yuk. Berarti satu kelompok ya ini ya. Satu kelompok gitu Bu. Bu Siti Fatona itu Bu Fat. Oh ya Bu Fat. Biar beda kelompok ya. Bu Fat aja Bu Fat. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk refleksi aktivitas pembelajaran pada sore hari ini ya, dalam hal apakah keterampilan coaching yang Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin ya. Alhamdulillah tadi sudah banyak sekali peningkatan ya Bu Rati, yang pas latihan kita komunikasinya kurang lancar,
dan kurang apa ya, pertanyaannya berbobotnya kurang ya. Sekarang tuh alhamdulillah komunikasi sudah lancar sehingga alur tirtanya itu begitu terasa seperti itu dari awal sampai akhir ya, komunikasinya lancar. Dan saya di sini apa ya, berkehadiran penuh saat Bu Ratih menjadi koci ya, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Seperti itu aja, Bu. Oh ya, terima kasih Bu Fatona yang telah merefleksikan untuk kegiatan di siang hari ini. Ya, silahkan berikan reaksi Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk selanjutnya, Bu Nur Azizah ada apa Bu? Mohon maaf kepencet Bu. Oh Pak Pungkas, Pak Pungkas. Enggak Bu, tadi dipencet Bu Azizah. Oh, dipencet Pak Azizah. Padahal duluan Pak Pungkas loh ya. Iya, Pak Pungkas dulu. Berarti Bu Azizah ngikut-ngikut. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk refleksi model kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah, karena untuk nantinya setelah PGP ini selesai, nanti ya Bapak Ibu akan diproyeksikan untuk menjadi pengawas maupun kepala sekolah ya. Mudah-mudahan nanti bisa mendapat sampiran semuanya. Lah ini ada kompetensinya. Jika Anda, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak Ibu menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Yuk, yang nomor 1. Bu Nur Azizah yang sudah raise hand, monggo. Belum siap, Ibu. Mohon maaf. Belum siap. Adakah yang sudah siap? Oh, Pak Kholis, monggo Pak Kholis. Oke, terima kasih Bu. Ini saya akan mencoba merefleksi model kompetensi kepala sekolah. Yang pertama ya Bu, jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi warga sekolah agar kualitas satuan pendidik meningkat? Nah ini yang pertama, dengan komunikasi, menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah, terutama dari cara memberikan contoh yang baik kepada rekan guru, sehingga tidak ada rasa kecanggungan antara guru dengan kepala sekolah ketika ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi dengan kepala sekolah. Jadi intinya menjalin komunikasi yang baik, berkolaborasi dengan guru, serta memberi contoh teladan bagi gurunya, serta sebagai ya teman-teman sebagai solusi yang baik ketika kita sedang ada beberapa masalah di sekolah itu, Bu. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, Bu. Ya, Pak Kholis, terima kasih yang sudah menyampaikan kompetensi sebagai kepala sekolah, yaitu dengan mendekati para pendidiknya sehingga tujuan dari pembelajaran di sekolah itu akan lebih meningkat, gitu ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, nanti dari Ibu ya, saya mohon mudah-mudahan nanti bisa jadi pengawas ibu-ibu semuanya. Jika Ibu sebagai pengawas sekolah, bagaimana Ibu memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Bu Dian sudah masuk belum ya Bu Dian? Nah itu Bu Dian, calon pengawas itu Bu Dian. Sudah S2 kan, ini calon pengawas ini. Mana Bu Dian? Solpa juga itu. Ya gimana Ibu? Nggak fokus. Bu Dian, ini ada refleksi model kompetensi pengawas sekolah. Jika Bu Dian sebagai pengawas sekolah, bagaimana Bu Dian memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Oh iya siap. Yang betul dengan ya. Menurut saya sih Bu, kalau agar agar di warga sekolah itu coachingnya lebih meningkat, otomatis kita harus sering berkomunikasi terus Bu, antar satu sama yang lainnya Bu, begitu. Ya. Terus untuk meningkatkan kepala sekolahnya itu gimana kompetensi kepala sekolahnya? Meningkatkan dalam bidang apanya Bu? Dalam bidang coachingnya.
Oh, ya berusaha terus latihan, banyak-banyak belajar lagi, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih Bu Dian. Mudah-mudahan nanti Bu Dian segera menjadi pengawas sekolah. Kita amini semua, Iya, Bapak. amin. Amin, Bu. Amin. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ini ya kebetulan Pak Yazid tadi hadir ya. Silakan Pak untuk memberikan refleksi atau evaluasi pada kegiatan siang hari ini, Pak Yazid. Ya, Bu, terima kasih. Mohon maaf tadi kebetulan masuknya agak terlambat karena habis ngajar. Iya. Nah, saya kesasarnya ke ruangannya Bu sama tadi Bu Ratih ya, kesasar. Tapi saya nggak dengerin full sih. Cuman sekilas semuanya ngobrolnya udah mengalir gitu ya. Ini hal yang bagus ya. Memang coaching itu ya harus mengalir, bukan kayak semacam pakai skrip kemudian dihafalkan. Tapi kita tahu prinsip-prinsipnya, tirta dengan baik, kemudian kita melaksanakan coachingnya dengan prinsip tirta, tapi kita sudah hafal gitu loh. Kalau T itu bahasanya dengan kata pertanyaan apa, I dengan pertanyaan apa. Yang paling penting itu. Nah, untuk coaching itu nggak bisa langsung bisa Bapak Ibu. Harus terbiasa. Ya, makanya kalau kita punya kesempatan dengan anak, kita bisa melakukan coaching-coaching sederhana di kelas begitu. Tentang apa saja bisa dilatih melalui coaching. Syukur-syukur dengan guru yang punya masalah itu nanti lebih efektif lagi. Secara umum kayaknya udah bagus, tinggal dilatih terus untuk kemampuan coachingnya. Terutama yang susah itu kan kadang-kadang, menurut saya yang susah dari dulu itu adalah membuat pertanyaan berbobot. Nah, ini yang susah. Nah, itu munculnya dari mana? Dari latihan, Bapak Ibu. Itu, Bu. Bapak Ibu, untuk refleksinya sedikit. Ya, terima kasih Pak Yazid yang sudah memberikan penguatan pada Pak Ibu semuanya. Yang mana untuk selanjutnya nanti kan untuk coaching yang dipraktekkan nanti kan juga ditungguin Pak Yazid ya. Nanti silahkan pendampingan beliau dimaksimalkan ya, dari latihan-latihan ini nanti silahkan dipraktekkan secara langsung sama Pak Yazid. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu saya lanjutkan. Untuk coaching yaitu hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Itu ya Bu, Bapak Ibu untuk coachingnya. Dan untuk kompetensi coaching yaitu hadir sepenuhnya, terus mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan yang berbobot. Ini seperti apa yang beliau sampaikan dari Pak PP, yaitu melontarkan pertanyaan berbobot ini bisa muncul ketika kita terbiasa ya dengan banyak latihan, gitu ya. Untuk alur percakapan tirta yaitu T, tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasilnya gitu ya. Terus untuk identifikasi, nanti Bapak Ibu menggali dan memetakan situasi dan menghubungkan fakta yang ada. Untuk R yaitu rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan T-nya yaitu tanggung jawab, ya, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Ya, jadi untuk alur tirta itu untuk komitmen untuk melaksanakan langkah selanjutnya, tidak hanya berhenti di percakapan itu saja, gitu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu mau saya sampaikan informasi untuk kegiatan selanjutnya Bapak Ibu. Sekarang kan untuk rukel sesi 2 ya. Nanti Bapak Ibu ini mohon perhatikan, boleh di screenshot unggah tugas ruang kolaborasi yaitu due-date-nya 1 Oktober. Unggah hasil rekaman praktek coaching ke akun YouTube dengan setting Unistat ya, tidak dipublikasikan dan diberi nama lengkap,
terus strip CGP angkatan, strip asal sekolah. Ya, contohnya seperti ini. Ya, Supriyono strip CGP angkatan 11 SD. Nah, gitu ya Bapak Ibu untuk unggah ruang kolaborasi. Kirim tautan YouTube pada tugas di ruang kolaborasi. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu untuk unggah tugas? Nggih, jelas Bu. Oh ya. Jelas Bu. Untuk alur selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Ya, di DK ini nanti duduknya 3 Oktober. Nanti Bapak Ibu JKP mempraktekkan percakapan kucing secara triad atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus, yaitu praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik. Kalau tadi kan bebas ya Bapak Ibu ya. Untuk yang di Dudet ini supervisi akademik yaitu prasupervisi, terus supervisi dan pasca supervisi. Nih. Terus rangkaian percakapan coaching ini direkam. Rekaman yang akan diunggah adalah rekaman saat CGP berperan sebagai supervisor atau pengamat karena CGP akan dinilai saat berperan sebagai supervisor. Itu ya. Nih untuk siklusnya nanti lebih jelasnya Bapak Ibu lebih dipahami di LMS. Itu ya, ini untuk DK. Untuk alur selanjutnya ini untuk rubrik penilaiannya ya Bapak Ibu, nanti bisa dipahami di LMS. Untuk jurnal refleksi di mingguan nanti itu duditnya tanggal 28 September. Ya, nanti refleksikan pembelajaran yang sudah dilalui di modul 2.3 dalam jurnal refleksi di mingguan, minggu ke-7. Tulis perasaan, pengalaman belajar, dan gagasan lain yang menggunakan berbagai variasi model refleksi, ya, yang biasanya seperti sudah Bapak Ibu tulis, ya, bisa dengan model 4P, DEL, terus teknik 6 topis, storyboard, 4C, 5R, segitiga refleksi, dan lain-lain. Ini untuk refleksi mingguannya. Terus untuk elaborasi pemahaman nanti di tanggal 2 Oktober nanti Bapak Ibu menuliskan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada instruktur. CGP mengikuti sesi pertemuan sinkronis dengan instruktur ya. Nanti biasanya juga diinformasikan di WA group oleh admin ya. Untuk selanjutnya alur koneksi antar materi. Ya. Di koneksi antar materi ini duduknya 8 Oktober, yaitu buatlah sebuah kesimpulan dari refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Format media dapat disesuaikan dengan minat dan kreativitas Bapak Ibu. Contohnya media yang dapat dibuat seperti artikel, ilustrasi, grafik, video, rekaman audio, screencast presentasi, terus presentasi, artikel dalam blog, dan lain-lain. Terus bacalah pertanyaan-pertanyaan untuk membantu Bapak Ibu membuat kaitan tersebut. Terus bagaimana peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Terus bagaimana ketertarikan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Unggahlah tautan atau media informasi pada laman LMS. Ini untuk koneksi antar materi ya. Untuk kriteria penilaian koneksi antar materi nanti bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ini terlalu banyak kalau saya bacakan. Untuk alur terakhir yaitu aksi nyata ya. Untuk aksi nyata yaitu praktek rangkaian supervisi klinis dengan percakapan coaching. Ini akan dilaksanakan di komunitas secara sekolah masing-masing CGP dengan rekan sejawat yang dihadiri pengajar praktek pada saat pasca observasi di pendampingan individu 5 ya. Berikut adalah panduan untuk persiapan aksi nyata, yaitu CGP akan melakukan praktek dengan rekan sejawat. CGP akan menjadi
supervisor dari satu rekan sejawat menjadi guru yang akan diobservasi. Rekamlah kegiatan tersebut sebagai bukti pelaksanaan aksi nyata modul 2.3 ini. Kemudian unggah ke kanal YouTube dan PMM. Untuk yang kedua, CGP akan melaksanakan praobservasi berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Bagian ini direkam sebagai bahan pendukung penilaian dan refleksi CGP hasil rekaman yang diberikan kepada pengajar praktek. Nanti yang ketiga, CGP melakukan observasi pembelajaran di kelas, ya, dengan rekan sejawat, yaitu CGP membuat catatan lembar observasi sebagai data yang akan digunakan pada pasca observasi. Untuk yang keempat, setelah mendapatkan data dari hasil observasi, CGP akan melakukan sesi percakapan pasca observasi dengan dihadiri oleh pengajar praktek. Pada sesi ini, CGP mempraktekkan pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching, ya, refleksi dan kalibrasi. Percakapan untuk ini ya Bapak Ibu, percakapan coaching nanti juga dihadirkan sebagai bentuk perencanaan pengembangan diri guru ke depannya. Jadi nanti Bapak Ibu mempraktekkan menjadi supervisor, nanti akan didampingi oleh Bapak PP, gitu ya. Untuk terakhir, nanti kan kita di akhir modul ya Bapak Ibu, tes akhir paket modul 2. Nanti di tanggal 4 Oktober, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda setelah mempelajari modul di paket 2 ini, ya. Nanti ada 18 soal, waktunya 60 menit, ya. Itu biasa dibuka jam 8 sampai jam 23.59. Jangan lupa siapkan perangkat, pastikan sinyalnya kuatkan tekad, dan terakhir harus semangat, ya. Bapak Ibu, itu untuk alur berikutnya, silahkan nanti jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Sudah paham Bapak Ibu semuanya? Ya Bu. Paham Bu. Alhamdulillah. Paham Bu. Terima kasih. Tambah ya. semangat lagi. Tambah semangat lagi, tambah ilmu lagi, ya, tambah pengalaman lagi, gitu ya Pak Solva ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita tutup, saya mau berpantun sedikit. Kopi hangat, warnanya pekat, salam sehat. Cakep. Kelapa santan, biji selasih, cukup sekian. Terima kasih. Mantap Bu, pantunnya luar biasa. Ada kesalahan, mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto bersama dulu ya. Di mobil Bu, nggak apa-apa ya Bu. Kemudian saya juga di mobil kemudian. Wah, di mobil nggak apa-apa, Pak Solva dibuka ya, semua on cam-nya. Pak Yazid, mau ikut Pak Yazid? Siap, 1, 2, 3. Ya. Nah, saya salin. Gayanya apa nih? Gayanya apa? Yuk. Oh, ganti gaya. Oh, ganti gaya. Ayo pengarah gaya siapa ini? Biasanya ibu-ibu. Meroket. Oh iya.